Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Effendi akan menjelaskan tentang proses lahirnya dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang berdiri di Damaskus tahun 41 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil yakni Iliyat, wilayah Yerusalem. Dan proses berdirinya itu karena adanya keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa atas Islam. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan selama 90 tahun dan dipegang oleh 14 khalifah. Bani Umayyah menggunakan sistem monarki dalam memilih khalifah dan melantik dari keturunannya saja. Bani Umayyah berhasil mengokohkan kekhalifahan di Damaskus selama 90 tahun, yakni tahun 661 sampai 750 Masehi, dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus dan merupakan tanda era baru dalam kurang lebih 90 tahun. Yang memegang kekuasaan Bani Umayyah yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, dan seterusnya. Dan Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam di berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, faktor menyebab mundurnya Bani Umayyah yakni terjadi pemberontakan di mana-mana, perebutan kekuasaan, adanya dendam antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah di semua wilayah, dan muncul kekuasaan baru yaitu Abbasiyah yang berkembang pesat serta menjadi faktor runtuhnya Bani Umayyah dan digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Sebagaimana diketahui bahwa dinasti Abbasiyah yakni melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah dan dinamakan Khilafah Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan didirikan oleh yakni Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pola pemerintahannya berbeda-beda sesuai politik, sosial, dan budaya, dan membagi menjadi 5 periode, yakni periode pertama disebut pengaruh Persia pertama, dan masa yang kedua adalah pengaruh Turki pertama. Yang ketiga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Yang selanjutnya, yang keempat disebut masa pengaruh Turki kedua. Yang keempat tadi disebut masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Orang Abbasiyah menyebut Abbasiyah mereka lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, Bani Umayyah secara paksa menguasai kekhalifahan melalui perang Siffin. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah
pertumpahan darah antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Masa runtuhnya dinasti Abbasiyah melakukan perang salib yang berlangsung beberapa periode dan menelan banyak korban, sedangkan tentara Mongol terus-menerus menyerang kota Baghdad dan akan menjadi faktor kehancuran Bani Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.